Lanjutkan yang mungkin belum pernah mendengar tentang minuman alkohol. So, stay tune terus sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Alkohol sebenarnya udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Alkohol itu udah ada dari lama dan sudah ada di berbagai budaya di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kita coba bahas ya. Jadi di zaman dulu, di zaman orang Mesir kuno, orang-orang tuh udah minum bir yang terbuat dari gandum dan air. Bahkan di beberapa peradaban, minum alkohol itu jadi simbol kemakmuran dan kebahagiaan. Seiring perkembangan zaman, di abad ke-19, orang Eropa dan Amerika Serikat itu sering banget minum alkohol dalam jumlah yang sangat besar. Nah, sayangnya, kebiasaan ini akhirnya bikin banyak masalah sosial dan kesehatan. Ya jelas lah, alkohol kan jahat tapi enak. Ya, mulai dari masalah rasa, itu karena lu jadi nggak sadar, lu jadi hilang kontrol ke istri lu atau ke suami lu gitu ya, atau ke anak lu bahkan, terus bikin gangguan emosional, penyakit hati gitu ya, sampai ke masalah kemiskinan. Itu karena ya adiksi alkohol. Bahkan di beberapa kasus orang itu, dan sayangnya memang ya orang-orang miskin gitu ya, sering banget ngabisin uangnya demi bukannya minum alkohol tapi juga sudah sangat ini ya, stereotyping gitu. Dan sejak saat itu, sejak abad ke-19 tersebut, banyak negara yang akhirnya mulai mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi minuman alkohol. Makanya kalau lu lihat filmnya Peaky Blinders, Tommy Shelby juga kan ya sebenarnya dilarang sih alkohol gitu ya, ada peraturannya gitu, nggak dijual secara bebas. Ya, bahkan Amerika Serikat di tahun 1920 juga melarang total minuman alkohol. Tapi larangan alkohol ini ternyata tidak bikin orang berhenti minum. Ya, minuman alkohol ini sudah jadi budaya yang melekat di banyak negara. Contohnya di Italia gitu, minum anggur itu adalah bagian dari budaya makan malam yang santai dan enak. Di Jepang minum sake ya jadi tradisi upacara dan perayaan. Kalau balik kerja juga di Jepang ya minum sake gitu ya. Namun seiring berjalannya waktu ya minuman alkohol sudah lebih dari sekedar budaya. Alkohol sudah beralih jadi industri dan dikomersialisasikan. Banyak produsen yang akhirnya pakai bahan-bahan kimia, pewarna buatan untuk meningkatkan rasa dan tampilan minuman. Belum lagi yang oplosan. Akhirnya minuman alkohol modern sekarang berisi banyak bahan kimia berbahaya yang bisa merusak kesehatan kita. Sekarang kalau dari beberapa statistik katanya sih di Indonesia berapa puluh persen tuh minuman kagak jelas gitu ya, bukan minuman ori. Jadi sudah tidak ori, yang ori pun banyak kimianya. Meskipun ini berbahaya, ternyata strategi ini tuh works. Supplier minuman beralkohol di United States itu berhasil mendapatkan total penjualan sebesar 31 billion US dollar atau setara 465 triliun Indonesian rupiah. Jadi banyak orang yang minum whisky, minum tequila, dan minuman-minuman lain. Dari sini kita bisa tahu, di satu sisi minuman alkohol memang masih banyak dampak negatif, tapi ternyata bisa ngasih defisat darah. Lainnya, yang jadi pertanyaan sekarang adalah alkohol itu memang seburuk itu. Kita bakal bahas pros and cons minuman alkohol di section selanjutnya. Concern udah banyak banget lah. Bahkan kalau menurut gua, kalau lu bisa ngurangin alkohol atau berhenti sepenuhnya, dengan berhenti deh. Pertama, alkohol ningkatin resiko kecelakaan. Ya udah jelas, kita udah sering lihat banyak kecelakaan yang terjadi karena orang mabuk gitu ya, bahkan mungkin kekerasan juga yang terjadi di jalan. Makanya ini jadi rentan ngalamin kecelakaan. Kedua, memperburuk kesehatan fisik. Ini udah jelas lah, nggak perlu gue jelasin. Hati kanker bahkan bisa memperpendek umur lo sampai sekian persen. Yang ketiga, udah jelas merusak hubungan sosial. Gitu. Memang sih bikin relax, tapi ketika berlebihan, lo bisa jadi agresif, lo bisa kehilangan kontrol diri, bahkan KDRT. Keempat, menyebabkan kecanduan. Kalau misalnya di istilah medis ada yang namanya alcohol use disorder. Ini artinya orang tuh bisa aja mengalami gangguan kecanduan dalam alkohol. Ini ada gangguannya gitu. Dan orang yang udah kecanduan, udah ada gangguan, bakalan sulit untuk mengurangi konsumsinya. Jadi ya ngabisin banyak duit, terus juga ada kesadaran fisik, mental, dan sosial. Ya udah, akhirnya jadi fuck up hidupnya. Dan selain 4 poin tadi, alkohol juga menciptakan sebuah hal yang sangat membagongkan menurutku. Itu adalah paradoks. Nah, ini gue bakal cerita lebih lanjut ya. Paradoks minuman alkohol ini bisa jadi terjadi di orang yang aktif dan rutin minum. Jadi gini, ketika lo pertama kali minum minuman alkohol, rasanya pasti nggak enak. Ya kan, karena kayak alkohol cuy, lu kayak minum obat
banget luka habis. Tapi lama-kelamaan lu bakal ngerasain enaknya memori itu, dan lu juga bakal ngerasain dampak positifnya yang tadi ya, relax, happy, gak anxious. Mungkin awalnya lu minum ketika lagi nongkrong doang, tapi seiring berjalannya waktu konsumsi alkohol bisa berubah jadi konsumsi rutin. Setiap hari minum, malam minum, lagi gawek minum, susah konsentrasi minum, susah mikir minum, susah tidur minum, dan seterusnya. Sampai kalau ngapa-ngapain lu harus minum. Ketika kondisinya udah kecanduan kayak gini, mungkin lu berpikir kalau alkohol itu bisa membantu, seakan-akan kayak ya, lu nggak ngerasain dampak negatifnya. Tapi percayalah, lu nanti mengalami yang namanya paradoks gitu. Jadi jahat tapi enak gitu ya kesannya. In the long term, ada seorang neuroscientist ya, Andrew Huberman, yang meneliti dampak minuman alkohol ke otak kita. Kamu udah lama, ini bakal ngubah standar normal. Pertama, lu jadi stres kalau misalnya lu nggak minum. Kedua, lu bisa jadi sedih, penurunan mood, penurunan kesejahteraan, well-being gitu ya kalau nggak minum. Mental health lu jadi kurang gitu ya. Yang ketiga, lu jadi pengen lebih banyak minum, karena itu satu-satunya cara biar lu bisa merasa berfungsi. Jadi ketika lu mikir bahwa alkohol ini bisa membantu lu dan sebagainya, justru itu nggak sebenarnya benar. Justru itu adalah ketika standar normal di otak lu itu berubah dan menurun, dan ini bisa ngaruh ke kesehatan lu sih. Well, tapi lagi-lagi gue nggak mau melabeli sepenuhnya buruk, meskipun gue tahu ya ini buruk sih. Ya tergantung kepercayaan lu lah pada akhirnya. Karena beberapa riset juga ya bilang kalau dalam konteks tertentu, apalagi ya buat kepentingan medis juga kan, ya bisa aja jadi baik. Jadi ya tergantung konteks. Tapi lagi-lagi gue sih sangat mendorong lo untuk mempertimbangkan berhenti. Apalagi kalau udah ngerugiin dia. Gue mau cerita dikit tentang salah satu penulis favorit gue ya. Gue udah baca tulisan-tulis ini dari sebelum dia nulis buku yang warna oranye ini, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Penulisnya namanya adalah Mark Manson. Gitu. Dan kalau lu tahu Mark Manson dan lu nonton videonya, sekarang juga dia sering di YouTube, dan lu udah baca tulisannya, gue udah baca dari 3 tahun sebelum bukunya publish, berarti dari tahun 2014. Lu pasti tahu bahwa dia tuh tukang mabuk sih. Jadi dia adalah seorang heavy drinker gitu, yang minum alkohol hampir setiap hari. Tapi di salah satu video, si Mark Manson ini ngejelasin kalau dia udah berhenti minum alkohol, berhenti sepenuhnya, dan dia merasakan dampak yang positif, yang unexpected kalau menurut dia. Pertama, yang awalnya sering insecure, sekarang jadi berkurang insecure. Semenjak berhenti minum, emosinya jadi lebih stabil, dia jadi punya lebih banyak energi. Kedua, kalau lu nggak minum alkohol, kalau sober, lu bisa melihat dunia dengan jelas. Lu bisa punya pandangan yang lebih clear tentang value hidup dan hal yang menjadi prioritas. Dan inilah yang bikin hidup jadi lebih meaningful. Dan yang ketiga, minum alkohol memang bisa bikin kita punya banyak teman. Tapi temennya toksik nggak? Temennya oke nggak? Di konteks sama Mark Manson jadi punya sedikit teman. Lebih sedikit sih, tapi lebih berkualitas. Bukan teman-teman yang kagak jelas, bukan teman-teman yang kerjanya party-party doang gitu. Ada yang salah sih dengan party, tapi ya kalau gitu-gitu doang mah bete juga gak sih. Terus hobinya juga udah berubah dari minum-minum jadi lebih suka diem di rumah, tapi jadi lebih bisa refleks sana. Gimana menurut lo? Apakah lo punya pendapat lain? Apakah lo seorang peminum? Apakah lo seorang pemabuk? Sekarang sampein pendapat lo di kolom komentar. Belum sebegitunya, gue gak bisa maksa lo untuk melakukan apapun di luar kehendak lo, termasuk meminum minuman alkohol, karena itu legal untuk usia di atas 18 atau 21 ya kalau di Indonesia. Gua nggak tahu, tapi sadar sama resiko, how to manage the risk. Apalagi kalau alkohol itu sebenarnya bahaya buat kesehatan fisik dan mental. Dan ini ada di level 2 ya, kurikulum 1%, dan di level 3 juga ya, ngaruh ke relationship juga, ngaruh ke passion lo juga, ngaruh ke hobi lo, ngaruh ke tujuan hidup lo. Jadi ya please lah ya, kan sekarang ketika gue ngepost ini mungkin ini adalah setelah lebaran atau sebelum lebaran. Banyak banget temen gue yang peminum gitu ya, nggak banyak banget sih sebenarnya, banyak lah mungkin yang peminum yang bilang kalau Ramadan ya nggak minum, tapi setelah lebaran minum lagi. Ya mungkin kalau satu hal yang gue bisa kasih saran gitu ya Ramadan memang bar-bar pada tutup ya, bar tempat minum pada tutup, tapi please lah kalau udah lebaran mungkin bisa dikurang-kurangin gitu ya. Dan kalau misalnya lo ngerasa udah kecanduan, apalagi kecanduannya judi, terus masturbasi, terus alkohol, terus rokok, saran gue hal pertama yang bisa lo lakuin adalah nyari bantuan. Better bantuan profesional, kayak misalnya mentoring